warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Aziza dari kelas PTIKB dengan NIM 25009500028. Ya, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini mari kita mendengarkan pandangan-pandangan dari berbagai orang tentang terkait topik menarik, yaitu sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini. Apakah itu masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Jadi, mari kita simak bersama bagaimana pandangan-pandangan orang-orang di sekitar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, jadi sebelumnya Pak, perkenalkan saya atas nama Nurul Aziza, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya yang telah Bapak luangkan kepada saya untuk berbincang-bincang singkat dengan Bapak terkait dengan sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini. Ya, jadi saya ingin sedikit bertanya, Pak, menurut pandangannya Bapak sebagai seorang politikus, apakah sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Saya rasa ini masih relevan karena sila keempat itu Pancasila prinsipnya kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mencerminkan dalam proses seperti pemilihan umum langsung. Saya kira ini masih relevan itu dengan sila keempat. Oh, baik Pak. Lalu terkait pandangannya Bapak itu memang masih relevan ya Pak. Tapi lalu bagaimana dengan tantangannya sepertinya itu Pak, di realitanya seperti kayak politik uang? Itu tidak bisa ini dihapus sebetulnya, karena sekarang ini saya lihat masyarakat boleh dikata sudah menyatu dalam ininya. Jadi istilahnya ada 99% lah masalah itu sistem pemilihannya. Jadi maka dari itu sistem kita sekarang, demokrasi kita sekarang ini boleh dikata ya hancur karena itunya adanya sistem pemilihan umum pakai ini uang. Jadi beberapa perwakilan contohnya kemarin sekarang dipanggil, kenapa tidak terlalu dilihat anggota dewannya sekarang ini turun ke masyarakat memperlihatkan aspirasinya, karena ini rata-rata yang terpilih kemarin itu bukan dari elektabilitas, popularitas, tapi sekarang itu boleh dikata isi tas. Jadi memang sekarang ini saya lihat tiap tahun mungkin hancur terus ada demokrasi ini. Karena sistemnya begitu, masyarakat tidak bisa lagi ini, tidak bisa lagi hanya boleh dikata kalau pemilihan dari hati nurani tidak bisa. Jadi menurut kesimpulannya ini Pak, ini sistem demokrasi itu masih relevan, tetapi seiring dengan perkembangan ini semakin menurun ya Pak. Semakin menurun. Iya. Jadi zaman sekarang ini. Jadi kalau memang misalnya ada, artinya ada pandangannya tentang ini, ada hobinya nanti ke sana untuk mau jadi perwakilan. Artinya berpikir dulu, karena sekarang masyarakat boleh kata pintar-pintar bodoh. Oh iya Pak. Karena saya rasa kemarin kita turun ke masyarakat, dia menerima aspirasinya, membuktikan, tapi ujung-ujungnya pas pemilihan dia menunggu lagi. Oh iya Bapak. Iya. Baik, mungkin cukup itu saja Bapak. Terima kasih Pak atas tanggapannya dari Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup itu saja Pak. Ya, tidak apa-apa kalau ada nanti suruhin telepon lah sering-sering. Oh iya Bapak. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, jadi sebelumnya Bu, perkenalkan saya atas nama Nurul Aziza, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya berbincang-bincang singkat dengan Ibu terkait demokrasi sistem pemilihan langsung saat ini. Jadi Ibu, saya ingin sedikit bertanya, menurut pandangannya Ibu sebagai seorang guru,
apakah sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini itu masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Kalau menurut saya, sistem demokrasi pemilihan langsung di Indonesia ini masih relevan dengan sila keempat Pancasila, di mana masyarakat secara langsung memilih wakil-wakilnya, namun implementasinya di lapangan masih perlu terus diperbaiki. Oh, begitu ya Ibu. Ya, jadi menurutnya Ibu itu memang masih relevan, tetapi dengan kinerjanya di lapangan itu masih perlu diperbaiki. Berarti yang seperti tantangan seperti itu ya Bu, tantangan-tantangan seperti yang namanya politik uang, menurut Ibu bagaimana itu? Kalau masalah ini sebenarnya kita tidak bisa menutup mata dengan tantangan yang satu ini terkait tentang politik uang, karena politik uang ini merupakan ancaman serius bagi sistem demokrasi di negara kita, di mana politik uang ini dapat merusak kualitas pemilihan umum, dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, dan yang paling parahnya adalah dapat memicu terjadinya korupsi. Baik Ibu, saya terima aja tanggapannya. Nah, jadi dari kesimpulannya Ibu ini tadi bahwa sistem demokrasi ini masih relevan ya Bu, tetapi kinerja di lapangan itu masih banyak tantangan-tantangan yang harus diperbaiki, terutamanya lagi pada seperti tantangan politik uang. Betul. Ya, baik. Jadi mungkin saya sudah simak pandangan dari Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya sangat berterima kasih atas tanggapan yang telah Ibu berikan. Baik, mungkin cukup itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Kakak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, jadi sebelumnya Kakak perkenalkan, saya atas nama Nurul Aziza, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Ya, jadi sebelumnya Kakak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah dilakukan untuk saya berbincang singkat dengan Kakak terkait dengan sistem demokrasi pemilihan langsung. Ya, jadi Kakak, saya ingin sedikit bertanya, menurut pandangannya Kakak sebagai seorang mahasiswa, apakah sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Baik, menurut saya sistem demokrasi saat ini masih sangat relevan dengan sistem demokrasi karena pada sila keempat sendiri yaitu KPN yang diberikan kebijaksanaan, saya masih sangat relevan karena dilihat dari sistem pemilihan yang masih berlangsung, pemilihannya masih dilakukan dengan secara langsung, yaitu dipilih oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ya, jadi menurut Kakak tadi itu sistem demokrasi saat ini itu masih relevan karena masyarakat itu masih diberi ruang ya Kakak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Ya, jadi lalu terkait dengan masih relevan Kakak, tetapi dengan adanya tantangan-tantangan yang selalu timbul, salah satunya seperti politik uang. Lalu bagaimana itu Kakak? Apakah itu masih bisa dikatakan relevan? Untuk politik uang yang masih sering ditemukan itu kan bentuk dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum. Jadi menurut saya kesadaran tentang pentingnya menjaga netralisasi saat pemilihan itu masih perlu ditingkatkan, utamanya seperti melakukan kegiatan-kegiatan seperti untuk pengenalan kepada pemilih baru, seperti remaja-remaja yang dilakukan oleh pemilih, diadakan sosialisasi untuk mengenali bahwa politik uang itu seperti ini, sehingga menunjukkan kesadaran bahwa ternyata politik uang itu tidak dibenarkan. Oh, baik Kakak ya. Jadi menurut jadi kesimpulannya tadi dari tanggapan Kakak ya, jadi sistem demokrasi saat ini itu masih relevan. Lalu terkait dengan adanya tantangan seperti politik uang itu masih harus diberikan kecerahan lagi, seperti untuk memperlihatkan bahwa politik uang itu adalah hal yang sangat merugikan rakyat Kakak. Iya.
Mungkin cukup itu saja kakak. Terima kasih atas tanggapan dari kakak. Saya sangat sangat berterima kasih karena telah ini diajak berbincang-bincang singkat. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kakak. Assalamualaikum bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya bapak perkenalkan, saya Nurul Azizah, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Ya, jadi sebelumnya Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya untuk saya berbincang-bincang singkat kepada Bapak terkait dengan sistem demokrasi pemilihan langsung. Ya, jadi sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai polisi, apakah sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini itu masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Jadi menurut saya kebetulan kan baru-baru telah dilaksanakan pemilihan umum baik presiden legislatif maupun pemilihan kepala daerah yang tahun kemarin sudah berlangsung. Jadi menurut penilaian saya itu masih relevan dengan sila keempat, di mana masih menggunakan hak masyarakat untuk menunjuk langsung pemimpinnya dengan cara yang jujur, adil dan rahasia seperti itu. Oh iya Pak. Jadi terkait dengan tanggapan Bapak tadi, ya itu masih relevan ya Bapak, Masih, karena ya, masih. terkait masih bergantung dengan asas pemilu yaitu luber, langsung umum, bebas rahasia, Pak ya. Betul sekali. Ya, tapi terkait dengan hal tantangannya itu Pak yang kita selalu dengar tentang politik uang. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Apakah itu bisa masih relevan dengan sila keempat Pak? Oh ya, kalau untuk politik uang, nah, itu sebenarnya masih polemik besar ya untuk kita amati, kita lihat secara langsung kejadian tersebut untuk politik uang. Namun kita dari pihak kepolisian itu memaksimalkan bagaimana supaya para elit politik itu tidak menggunakan cara seperti itu dengan bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan kegiatannya, nah, dengan penyelenggara KPU kalau ada dan juga dari masyarakat kalau ada laporan, kami pasti berkoordinasi ke penyelenggara maupun pengawas untuk menekan terjadinya politik uang seperti itu. Baik, Pak. Jadi kesimpulan dari pandangannya Bapak ini, sistem demokrasi ini masih relevan dengan sila keempat. Betul. Lalu terkait dengan politik uang itu semuanya masih akan tetap dalam pengawasan ya Bapak. betul. Selama bertugas. Baik Bapak, terima kasih banyak Oke. atas pandangannya Bapak. Oh, iya. Saya sangat terpukau dengan jawaban-jawaban dari Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Sekali Iya, lagi terima iya. kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Azizah, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya yang telah Bapak luangkan kepada saya untuk berbincang-bincang singkat dengan Bapak. Yang ingin saya bincangkan itu terkait dengan demokrasi sistem pemilihan langsung. Jadi Bapak, menurut pandangannya Bapak sebagai pegawai negeri sipil, apakah sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini itu masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Menurut saya masih relevan karena pemilihan secara langsung itu masih relevan dengan sila keempat, di mana kedaulatan pemilihan itu masih di tangan rakyat. Jadi pemilihan secara langsung itu implementasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. Oh begitu ya Bapak, jadi menurut Bapak itu masih relevan karena ini masyarakat masih dibebaskan, masih diberi ruang ya Pak
Ya, untuk betul. bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Masih. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait tentang tantangan tentang politik uang? Kalau mengenai politik uang itu saya tidak sependapat dengan politik yang seperti itu, karena itu memicu salah satu pemilihan secara kecurangan. Itu dapat menimbulkan efek atau pemerintahan atau pemimpin yang tidak adil dan tidak jujur. Oh, jadi begitu ya Pak, kesimpulannya menurut pandangannya Bapak ini sistem demokrasi pemilihan langsung saat ini itu masih relevan, tetapi juga masih ada tantangan-tantangan yang begitu yang tidak bisa dibenarkan ya Bapak? Ya, memang betul. Itu tidak benar sekali menurut pandangan saya. Itu namanya politik uang. Karena kita memilih pemimpin yang betul-betul harus betul-betul bersih dari politik uang, di mana calon pemimpin ini kita harus mempunyai pemimpin yang bersih dari money politik. Iya, Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas pendapat kurang lebih argumen dari Bapak terkait sistem demokrasi pemilihan langsung yang apakah ini masih relevan dengan sila keempat. Saya sangat puas dengan jawabannya Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah Bapak luangkan untuk saya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah tadi berbagai pandangan dari orang-orang yang telah saya interview, mulai dari seorang guru, PNS, Polri, politikus, dan juga seorang mahasiswa. Ya, jadi jawabannya mereka tadi itu semuanya hampir sama ya, karena ini sistem demokrasi pada saat ini itu masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.